Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para pemirsa media as-sunnah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan pada yang berbahagia ini kita akan ngobrol santai, mendengarkan wejangan dan nasihat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Oke, para pemirsa media as-sunnah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu mahal. Ya, apa buktinya hidayah itu mahal? Buktinya adalah perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Apa kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah? Seandainya hidayah itu bisa dibeli, aku akan beli hidayah itu berkeranjang-keranjang. Aku akan kasih kepada orang yang aku cintai, kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Maka ini menunjukkan bahwasanya hidayah itu mahal. Hidayah itu mahal dari perbendaharaan dunia, baik itu harta, mobil mewah, rumah mewah, dan kendaraan yang lainnya. Ada mobil yang harganya ratusan juta, bahkan miliaran, yang memiliki harga yang begitu mahal. Begitu pula motor, ada yang harganya ratusan juta, bahkan miliaran. Subhanallah mahalnya. Oke, para pemirsa media as-sunnah, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama rahimahullah membagi hidayah menjadi dua. Yang pertama, hidayatul bayan wa da'wah. Apa itu hidayatul bayan wa da'wah? Hidayatul bayan wa da'wah adalah hidayah yang bisa dimiliki oleh setiap orang, siapapun dia, baik ia orang kaya, orang miskinlah, seorang raja, atau rakyat jelata, baik ia orang yang berpendidikan ataupun orang yang tidak berpendidikan. Semuanya bisa memberikan hidayah, apapun statusnya di dunia ini. Adapun dalil hidayah al-bayan wa da'wah adalah firman Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad dapat memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Kata para ulama, hidayah di sini adalah hidayah al-bayan wa da'wah, atau disebut juga oleh para ulama hidayatul ilmi. Itu hidayah ilmu, bisa tahu yang baik dan bisa tahu yang buruk. Oke, para pemirsa media as-sunnah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh lebih jelas dengan contoh. Contoh gampang yang gini. Contohnya pemirsa punya teman, sedangkan teman pemirsa ini suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya minum khamar lah, ya main judi lah, berzina, bahkan membunuh dan melakukan kesyirikan-kesyirikan. Maka dia sudah mengerjakan semua, ya sudah lengkap sudah, ya sudah mengerjakan kemaksiatan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Maka tatkala itu pemirsa bisa memberikan hidayah, seraya dengan mengatakan, wahai saudaraku, berhentilah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena maksiat, karena orang yang berdosa tidak bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang masuk surga hanyalah orang yang bersih dari dosa dan noda-noda dosa. Sekalipun ia masuk surga, ia harus masuk neraka terlebih dahulu, dibersihkan dahulu, baru ia masuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, para mirsa semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hidayatul taufik, atau dinamakan juga oleh para ulama yaitu hidayatul amal. Hidayah untuk kita bisa beramal dengannya. Dan hidayah ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala semata.
berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah lah yang dapat memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah Subhanahu wa taala lebih tahu siapa yang mendapatkan hidayah. Para mirsa media as-sunnah, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para malaikat, para nabi dan rasul tidak bisa mereka memberikan hidayah, yaitu hidayah taufik. Ustaz, masa iya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah? Betul, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah. Buktinya apa? Buktinya kisah Abu Thalib yang tatkala detik-detik kematiannya. Abu Thalib adalah pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tatkala itu Rasul sallallahu alaihi wasallam segera mendatangi Abu Thalib seraya mengatakan, "Ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, kalimatan uhajjalaka bi'indallah, kalimat yang dengannya aku bisa berhujjah untukmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Tapi sayang seribu sayang, ternyata di sisi Abu Thalib ada dua temannya, yaitu Abdullah bin Abi Umayyah ibnil Mughirah dan Abu Jahal laknatullahi alaihim ajma'in. Mereka mengatakan apa? Atarghabu an millati Abdul Muttalib, wahai Abu Thalib, apakah engkau benci terhadap agama nenek moyangku? Wahai Abu Thalib, apakah engkau benci terhadap tradisi pendahulu-pendahulumu? Fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi perkataan beliau, "Ya ammi qul la ilaha illallah, kalimatan uhajjalaka biha indallah." Fa'ada alaih. Lalu teman kedua Abu Thalib juga mengulangi perkataannya, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Fakana akhir maqal huwa ala millati Abdul Muttalib. Maka akhir yang dianut oleh Abu Thalib adalah di atas agama nenek moyangnya. Na'udzubillahi min dzalik. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka." Demi Allah, sungguh aku akan memintakan ampun untukmu wahai Abu Thalib selama aku tidak dilarang darinya. Fa anzalallahu al-ayah. Lalu Allah menurunkan ayat, "Ma kana lin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurbah." Apa kata Allah? Tidak layak, tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman mereka memintakan ampun bagi orang-orang musyrik walau kanu uli qurbah, walaupun orang-orang musyrik itu adalah karib kerabatnya. Jadi di sini enggak boleh seorang mukmin memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Adapun meminta diberikan hidayah maka ini tidak masalah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikanlah kisah para sahabat terdahulu. Bagaimana mereka mempertahankan hidayah ini. Bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mempertahankan hidayahnya sampai-sampai ada yang dipukul oleh orang-orang kafir Quraisy. Contohnya Bilal bin Rabah. Yang mana Bilal bin Rabah ini disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, yaitu gembongnya orang-orang musyrik. Ya, disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, lalu diangkatlah oleh algojonya batu besar, lalu ditimpakan kepada tubuh dan dadanya Bilal bin Rabah. Terus dilakukan seperti itu oleh Umayyah dan anak buahnya. Terus disiksa Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala terus menerus. Akhirnya para algojo dan Umayyah tersebut merasa lelah menghukum Bilal bin Rabah. Ia mengatakan, "Saya lelah menghukummu wahai Bilal." Bayangkan orang yang menghukum saja lelah, apalagi yang dihukum. Mungkin mau mati dia. Ikhwanifiddin, a'azzakumullah.
Maka tatkala itu singkat cerita, akhirnya Al-Ghajjab tersebut menawarkan kepada Bilal bin Rabah, "Wahai Bilal, kami ini letih menghukummu wahai Bilal. Bagaimana kami merasa iba kepadamu wahai Bilal. Bagaimana kamu mengucapkan Tuhan kami, yaitu Lata dan Uzza. Ucapkanlah saja Tuhanku Lata dan Uzza." Dengan kekuatan keimanan Bilal bin Rabah, Bilal seraya mengatakan Ahad, Ahad, Ahad. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa, kata Bilal. Selain Allah adalah batil. Subhanallah, begitu kuatnya perjuangan Bilal bin Rabah dalam menjaga hidayahnya. Para pemirsa media sunnah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, akhirnya datanglah Abu Bakar As-Siddiq lalu bertanya kepada Umayyah bin Khalaf, "Wahai Umayyah, kenapa engkau menghukum seorang budak yang mengatakan Tuhanku adalah Allah?" Kata Umayyah, "Engkau mahu wahai Abu Bakar, ambil saja ini budak." Lalu akhirnya Abu Bakar beli itu budak dengan harga yang mahal. Dikatakan oleh para ahli sejarah, harganya 1 uqiyah lebih. Kata Abu Bakar, seandainya 100 uqiyah, aku akan beli itu budak. Subhanallah. Para pemirsa media as-sunnah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah ini kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran. Yang pertama, bahwasanya segala sesuatu itu butuh usaha dan upaya. Allah Subhanahu wa taala bisa saja menciptakan langit dan bumi ini dan semesta alam sekejap mata. Tapi Allah ciptakan langit dan bumi ini 6 hari. Karena Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada hamba-hambanya bahwasanya segala sesuatu itu butuh proses. Kemudian ibrah yang kedua, bahwasanya Allah akan senantiasa menolong hamba-hambanya yang mencari keridhaannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Sesungguhnya orang-orang yang mencari keridhaan kami akan bantu mereka mendapatkan hidayah kami. Wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Mungkin hanya ini bisa kami sampaikan. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkokohkan kita di atas hidayahnya dan memudahkan kita untuk istiqamah di atas hidayahnya, di atas hidayah yang mulia ini. Dan tak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai Tuhanku yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah jiwaku di atas agamaku, di atas agamamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau palingkan hati-hati kami setelah Engkau berikan kami hidayah. Mungkin hanya ini bisa kami sampaikan. Semoga singkat ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.